Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih, kami datang kembali menghadap-Mu di pagi hari ini. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Kami rindu dikuatkan dengan firman-Mu. Biarlah kami beroleh kasih dari Roh Kudus yang akan memberikan kami pengertian, sehingga kami mampu memahami maksud firman-Mu ini. Kami juga memohon pengampunan-Mu atas dosa akibat perbuatan kami yang salah kepadamu. Kami mengaku bahwa kami adalah orang yang lemah, yang tidak akan pernah mampu bertahan bila tiada pertolongan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini kepadamu Bapa. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan pengajaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk kita. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya adalah Hymenus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah senantiasa melayani dengan kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi kemampuan kepada orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, sebagaimana Musa, Yosua, Paulus, mereka para pejuang-pejuang kerajaan Allah, baik para nabi di perjanjian lama, juga para rasul di perjanjian baru, dengan penuh keyakinan yang teguh dan kuat, melaksanakan panggilan Tuhan untuk melayaninya. Mereka mempunyai keyakinan tanpa keraguan melaksanakan tugasnya, walaupun juga beberapa kali menghadapi pergumulan yang menyakitkan, penindasan. Mereka senantiasa kembali mendengar, mencari tahu kehendak Allah, dan rela melaksanakan tugas pelayanannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasehati Timotius agar tetap setia menjalankan kehendak Allah yang dinyatakan dalam hidupnya, memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati yang murni, ketaatan terhadap doktrin, karena kala itu ada banyak pengajaran sesat, ajaran palsu yang mulai menyusup ke dalam gereja, sehingga Timotius diingatkan akan ada banyak yang murtad atau mengikuti ajaran palsu tersebut, seperti yang terjadi pada Hymenus dan Alexander, yang harus menerima hukuman pengucilan atau kedisiplinan gereja agar mereka bertobat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melaksanakan tugas penginjilan memang ada banyak tantangan, dimulai dari kemauan dalam diri. Ini adalah faktor utama. Lalu, memiliki hati yang murni, ketaatan terhadap doktrin yang diajarkan, mempertahankan kesetiaan terhadap kepercayaan yang telah Tuhan berikan. Kita perlu melakukan tanggung jawab tersebut dengan memiliki kemurahan hati, semangat, ketabahan dalam kesesakan, dan juga kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana amanat agung Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Yesus dipanggil untuk memberitakan Injil. Ada yang terpanggil melayani pekerjaan Tuhan, tetapi orang yang datang melayani Tuhan datang dengan motivasi yang berbeda-beda pula. Seperti ada yang dengan rasa bersalah karena sebagai orang Kristen, jika tidak melakukannya, merasa sebagai orang Kristen yang tidak baik. Dan ada pula yang datang melayani untuk memamerkan diri, untuk dilihat orang lain, kesombongan diri semata. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
kita hendaknya meneladani Yesus yang melakukan segala sesuatunya atas dasar kasih. Ketahuilah bagaimana Yesus membiarkan dirinya dihina dan dianggap tidak penting. Ia rela menjadi tebusan banyak orang untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Ia rela membiarkan dirinya dimanfaatkan orang-orang untuk mendapatkan berkat-berkat, walaupun tetap ditolak. Orang-orang tetap keras hati, tidak mau menerima kebenaran tentang Dia. Yesus telah memberikan contoh dengan langsung mengambil bagian di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak abai akan panggilan Tuhan untuk melayaninya. Taklukkanlah diri untuk menjalankan kehendak-Nya, setia menabur benih Injil, dan serahkan hasilnya kepada Allah. Karena hal tersebut adalah bagian Allah, tanggung jawab Allah, dan senantiasalah melayani dengan kasih. Yohanes 13 ayat 1b. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu ini. Apa yang dilakukan Yesus memberikan teladan bagi kami untuk melayani dengan penuh kasih. Sulit bagi kami melakukannya tanpa pertolongan dari-Mu. Oleh karena itu Bapa, mampukanlah kami, bersihkanlah hati kami dari hal-hal tercela, kesombongan, iri hati, amarah, dan masih banyak hal buruk lainnya yang Engkau telah mengetahuinya. Tolong buanglah jauh semua itu ya Bapa, agar dengan penuh sukacita, penuh kasih, kami dapat melayani sesama kami, setia menaburkan Injil di mana saja kami berada, apalagi di dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan, agar dengan tulus hati kami mengulurkan tangan, memiliki motivasi yang benar di setiap apa yang kami kerjakan, yaitu menyenangkan dan memuliakan nama-Mu selalu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami berserah hanya kepadamu. Sertailah kami dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.